Salam Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi bagi warga tamu yang saat ini hadir di gereja kita GKJ Kepanjen. Saya mengucapkan selamat datang di gereja kita. Bagi Bapak Ibu yang saat ini berulang tahun, selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Sebelum mulai ibadah, marilah kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita sambil menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu. Ya Tuhan Allah Bapa, kami serahkan dan lakukan ibadah saat ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari belenggu dosa dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir dan beserta kita sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, tema liturgis kita saat ini dalam rangkaian bulan pembangunan GKJW adalah GKJW bersatu membangun perdamaian dan keadilan sosial. Dan tema ibadah yang akan menjadi dasar peribadahan kita pada hari ini adalah siap sedia dalam pelayanan bersama Tuhan Yesus. Siap sedia dalam pelayanan bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih, merdeka! Merdeka! Lagi dong, merdeka! Merdeka! Kemarin kita bersama-sama bersukacita sebab kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita telah menerima rahmat berkat dari Tuhan berupa kemerdekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai tahun ini di tahun yang ke-79, pada momen dan semangat yang masih membara, hari ini kita diajak untuk kembali melihat kehidupan kita yang telah diselamatkan dan dimerdekakan. Kita yang telah diselamatkan dari dosa, juga kita yang telah dimerdekakan dari penjajahan. Sudahkah kita melakukan apa yang patut dilakukan oleh orang
orang-orang yang telah diselamatkan atau dimerdekakan, atau malah selama ini kita masih menjajah orang lain. Kita masih belum melakukan apa yang baik dan berkenan, yang seturut dengan kehidupan sosial yang penuh dengan damai serta sejahtera. Kita bersama-sama akan menghayatinya dalam peribadahan kita saat ini. Untuk menyambut tema ibadah, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Yohanes 3 ayat 17 sampai 18 mengatakan demikian. Jika seorang mempunyai harta benda duniawi dan ia melihat saudaranya kekurangan, tetapi menutup matanya terhadap kebutuhan saudaranya itu, bagaimana mungkin ia tetap tinggal dalam dirinya kasih Allah? Anak-anakku yang kekasih, marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan tindakan dan dalam kebenaran. Melalui ayat ini kita diingatkan bahwa tujuan kita dihadirkan di antara sesama kita adalah untuk mewujud nyatakan kasih secara nyata. Kita diajak untuk peka terhadap kehidupan lingkungan sekitar kita. Kita telah merasakan kasih berkat Tuhan melalui kesalahan
keselamatan dari Tuhan Yesus, juga melalui kemerdekaan yang sudah kita rayakan sampai 79 tahun saat ini. Tetapi kita pun masih lemah, kita memiliki keterbatasan, kita seringkali belum bisa peka, belum bisa peduli terhadap kehidupan sesama kita. Kita belum sepenuhnya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka marilah pada saat ini dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, kita memohon kasih dan pengampunan Tuhan atas diri kita yang masih berdosa. Kita nyanyikan Tuhan sampai berapa kali sebagai penghayatan tentang kehidupan kita selama ini. Kita nyanyikan bait yang pertama. Membesarkan hati kita agar kita mampu menerima kekurangan keterbatasan orang lain yang ada di sekitar kita. Mari kita pun menyadari, menerima kekurangan diri kita menyadari keterbatasan kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kasih. Surat Paulus kepada jemaatnya, kepada Titus, dalam Titus 3 ayat 3 sampai 5 menyatakan demikian. Kita terima berita anugerah ini dengan bersama-sama bangkit berdiri. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Umat yang terkasih, memang kita adalah orang yang lemah, kita adalah orang yang terbatas, kita adalah orang yang berdosa. Tetapi karena kemurahan Allah, karena kasih Allah, kita beroleh keselamatan dan pembaruan oleh Roh Kudus. Kiranya kesempatan ini menjadikan kita semakin bersemangat, menjadikan kita semakin kuat untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Kiranya ini bisa menjadikan kita mampu mengutamakan kasih,
mengutamakan kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita rayakan berita pengampunan ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Tuhan Sampai Berapa Kali. Kita nyanyikan bait yang kedua. Sebagaimana Tuhan telah mengingatkan, memerintahkan kepada kita. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Sebagai wujud kasih dan hormat kita kepada Tuhan, mari kita mendengarkan sabdanya. Doa pembacaan Alkitab dan pendarasan akan dibantu oleh lektor. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah kami. Dalam segala keberadaan kami datang kepadamu, terlebih-lebih ketika kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuasai ruangan hati kami, juga ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga memampukan kami untuk tidak hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian firman Tuhan. Pendarasan dari Mazmur 34 ayat 9 sampai 15. Umat hanya menyanyikan refrennya saja. Kejaplah dan
yang ketiga adalah bacaan Injil dari Injil Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Inilah permulaan Injil Kristus. Umat diundang untuk berdiri. Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang ikut berbahagia adalah kita yang mau membaca, mendengar, terlebih yang mau merenungkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Umat dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana habis upacara kemarin? Ada yang ikut upacara? Capek badan? Tapi tetap semangat ya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, pernahkah panjenengan ingin memiliki sesuatu yang berharga? Pernah? Nopo niku? Anak cucu. Terus apa lagi? Benda, niku benda. Emas, rumah. Kemudian apa malih? Motor, mobil, ngoten nggih. Oke, biasanya ketika kita menginginkan sesuatu, sebuah benda yang berharga, itu ada beberapa fase. Fase yang pertama itu pengen itu bisa dilanjutkan, bisa tidak. Kemudian kalau dilanjutkan itu biasanya kita akan berusaha atau berjuang. Biasanya kalau mahal itu nabung, tirakat, tidak membeli barang-barang yang lain dulu demi bisa membeli yang lebih berharga. Kemudian setelahnya kita akan sekian waktu akhirnya terkumpul, kita akan membeli, mewujudkan benda itu. Ketika mendapatkan, biasanya apa yang kita lakukan? Bersyukur, syukuran. Terus kalau motor itu biasanya hari pertama
hilang sampai kinclong. 1 minggu masih dimandikan. Terus 1 bulan biasanya masih olinya diperiksa, semuanya pokoknya yang bagus-bagus diusahakan yang terbaik. Dirawat. 1 tahun biasanya masih. Kalau sudah 5 tahun maka biasanya sudah biasa aja malah sudah dijual. Biasanya semangatnya, euforianya sudah tidak sama seperti hari pertama, minggu pertama nonton pengen yang lain, jadi ada lagi yang lebih berharga, nanti dikejar lagi. Biasanya ketika sudah mencapai periode lama itu kita akan cenderung biasa saja. Jadi kalau bahasanya anak muda itu euforianya sudah nggak ada, effort untuk merawat sudah mulai menurun, mulai belenger katanya bukan. Mari kita bersama-sama menyimpan kisah ini Bapak Ibu. Kita mengingat sesuatu yang baru kita rayakan kemarin, yakni hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! 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 Semangat merdeka! Merdeka! Oke, terima kasih. Saya jadi lebih semangat. Oke, ketika kita mengatakan merdeka, apa yang ada di benak Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih? Semangat. Terus normalin. Perjuangan. Rasa terima kasih kepada pejuang. Ada lagi bebas. Kita tidak lagi terjajah, Jadi kemerdekaan itu pasti tentang sesuatu yang menyukacitakan, sesuatu yang menggembirakan. Itu terbukti dari dekorasi yang bisa kita nikmati hari ini menjadi lebih meriah, Terus kalau di kampung-kampung, di lingkungan sekitar, di bulan-bulan Agustus itu ada banyak kegiatan, ada menghias lingkungan, lomba kebersihan biasanya, terus ada lomba-lomba, terus lebih besar lagi ada karnaval, terus ada jalan sehat, ada barian, ada upacara kalau 17-an itu biasanya lebih semangat karena itu memperingati momen bersejarah yang sudah dialami oleh bangsa Indonesia. Jadi kita tentu akan merasakan sukacita, kita akan merasakan kegembiraan sebab kita tidak lagi harus berperang, kita tidak lagi harus mengalami kehidupan yang terjajah dan ditindas oleh bangsa asing. Lalu jika kita sepakat mendefinisikan kemerdekaan sebagai situasi yang menyenangkan, situasi yang menyukacitakan, situasi yang tentu mendatangkan damai sejahtera, maka kita bisa melihat bahwa situasi itu adalah situasi yang terbebas dari kegelapan, situasi yang terbebas dari masa suram, atau bahasa lainnya situasi yang terang. Kita bisa melihat masa depan dengan lebih jelas sebab kita tidak lagi terkungkung oleh hal-hal yang menjajah kita. Bacaan kita yang ketiga, bacaan Efesus yang tadi dibaca oleh Pak Wawan, secara keseluruhan membahas mengenai kehidupan sebagai anak-anak terang. Kehidupan anak-anak terang adalah kehidupan di mana mereka hidup di dalam kasih. Mereka tidak lagi melakukan percabulan, tidak melakukan hal-hal yang cemar, tidak lagi melakukan hal-hal yang berbau keserakahan dan hal-hal yang tidak pantas. Itu bisa kita maknai bahwa itu adalah situasi merdeka. Tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi keserakahan, tidak ada hal-hal yang buruk. Jadi kita bisa memaknai kehidupan sebagai anak-anak terang adalah kehidupan di mana seseorang itu sudah merdeka. Nah, fokus bacaan kita hari ini di Efesus adalah ayat yang ke-15 sampai 20.
Ayat 15-20 mengingatkan bahwa sekalipun menjadi anak terang, manusia di dalam perjalanan kehidupannya perlu untuk berhati-hati. Berhati-hati agar apa? Berhati-hati agar terhindar dari kecenderungan menjadi anak-anak yang tidak terang. Anak-anak tidak terang itu anak-anak yang seperti apa? Mereka adalah orang-orang yang bebal. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna demi memuaskan hawa nafsu. Ayat 16 jika kita melihat ada satu kata dalam bahasa Yunani Bapak Ibu, itu adalah kairon. Kairon itu berarti kesempatan. Di dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang terang, kita diberikan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mengucap syukur. Mengucap syukur dengan tidak melakukan hal-hal yang gelap, hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan kehidupan manusia terang. Lalu kita coba melihat bacaan kita dalam Injil Yohanes. Jika panjenengan perhatikan 3 minggu ini, sekarang tanggal 18, kemudian tanggal 11, kemarin lagi tanggal 4, itu bacaannya mengisahkan tentang roti hidup. 3 minggu berturut-turut kita diingatkan bahwa kita telah diselamatkan, sebab kita menerima Yesus sebagai roti hidup. Kita diselamatkan itu juga senada dengan kita dimerdekakan. Jadi keselamatan, kemerdekaan itu adalah hal yang senada, hal yang berjalan di tempat yang sama. Tidak ada penindasan, tidak ada hal-hal yang buruk. Kalau keselamatan tadi terkait kebebasan kita dari dosa, kemerdekaan terkait dari keselamatan kita dari belenggu penjajahan. Sebagai warga negara, kita selamat dari penjajahan. Sebagai orang Kristen, kita dimerdekakan dari dosa dan maut. Kita telah mendapatkan kesempatan untuk hidup di dalam terang yang sepatutnya memberikan kita kedamaian, memberikan kita sukacita. Kemudian pertanyaan saya untuk saya dan panjenengan, sudahkah kita menggunakan kairon, menggunakan kesempatan yang kita miliki dalam rangka mengisi kemerdekaan dan menyatakan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari? Jika kita mengingat kisah yang tadi, secuil refleksi tentang ketika kita menginginkan sesuatu, perjuangan meraih sesuatu yang berharga, ada keinginan, ada usaha, ada perjuangan yang akhirnya membuahkan hasil. Begitupun kemerdekaan. Tentu ketika dijajah, kemerdekaan adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang diusahakan, sesuatu yang diperjuangkan. Tetapi apakah kemerdekaan itu akhirnya sama seperti benda-benda yang tadi kita sebutkan? Akankah kemerdekaan yang pernah dianggap sebagai sesuatu yang berharga itu kita sia-siakan, tidak kita eman-eman? Pada hari ini kita diajak untuk kembali mengingat, kembali menyadari kemerdekaan yang kita miliki. Sudahkah kita mensyukuri? Sudahkah kita menjaga? Sudahkah kita merawat? Sudahkah kita eman-eman keberhargaan ini? Kalau sudah, apakah itu hanya euforia atau kesenangan sementara saja ketika bulan Agustus kita ikut kegiatan-kegiatan di lingkungan, ketika kita masih muda kita ikut lomba-lomba, atau kita hanya memandang kemerdekaan ya cukup di momen-momen itu saja, tidak melakukan, tidak menghayati di dalam perjalanan kehidupan kita? Apakah kemerdekaan itu sudah kita lestarikan?
sudah kita jaga semaksimal mungkin? Ibu bapak, saudari-saudara terkasih, kemerdekaan, keselamatan itu adalah sesuatu yang universal, tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu. Tentu juga tidak terbatas pada kehidupan kita sebagai manusia. Sepatutnya kemerdekaan itu juga dirasakan oleh seluruh ciptaan. Jika kita umat Allah percaya bahwa kita telah diselamatkan, kita juga yakin kita telah merdeka. Pertanyaan yang lain, sudahkah alam di sekitar kita juga merasakan kemerdekaan? Sudahkah mereka merasakan tidak terkungkung dalam hal-hal yang membuat mereka menderita? Seiring perjalanan kemerdekaan Indonesia bertambah tahun, semakin banyak hal yang terjadi, semakin banyak penduduk yang ada, sehingga terjadi berbagai masalah lingkungan. Ada pencemaran karena sampah, ada pencemaran karena penebangan pohon secara sembarangan, ada pencemaran air, ada pencemaran polusi. Seringkali sebagai umat yang telah merdeka, kita lupa untuk mengingat kemerdekaan sesama ciptaan. Kita melihat ciptaan yang ada di sekitar kita sebagai objek. Kita lupa menjadikan mereka sebagai subjek yang juga diciptakan, juga dikasihi oleh Tuhan. Alam sekitar kita seringkali rusak karena kesombongan kita, karena kita tidak lagi melihat mereka sebagai sesama. Mereka masih dijajah oleh kepentingan pribadi kita sebagai manusia, sehingga tidak ada keselarasan, tidak ada keadilan, tidak ada kepedulian, tidak ada lagi kelestarian yang mereka rasakan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kemerdekaan, keselamatan alam semesta itu belum terwujud secara maksimal. Tetapi bersyukur beberapa saat yang terjadi belakangan itu ada gerakan-gerakan yang menyelamatkan lingkungan. Salah satunya adalah gerakan atau program Gereja Hijau. Kita tentu mengetahui program ini ya Bapak Ibu. Kita diajak untuk bersama-sama mengingat sebagai orang-orang yang diselamatkan, kita pun perlu menyelamatkan alam sekitar kita. Kalau saya mendengar cerita-cerita itu, panjenengan juga turut serta melakukan, mengupayakan program Gereja Hijau ya. Ada kelompok-kelompok itu mengumpulkan tanaman, ini tanaman-tanaman hidup. Panjenengan dengan semangat ikut menanam, ikut menghijaukan, mengusahakan ruang terbuka hijau. Langkah ini adalah tindakan yang baik. Ini adalah tindakan yang turut serta memerdekakan alam sekitar, memerdekakan seluruh ciptaan. Tetapi kita perlu mengingat bahwa jika itu adalah sesuatu yang berharga, maka itu perlu kita jaga, perlu kita lestarikan. Jangan sampai kita sama seperti ketika kita pengen punya barang, pengen meraih sesuatu yang berharga, ketika kita sudah mendapatkan, kita lupa untuk merawat, kita lupa untuk terus menjaganya. Saat ini kita diingatkan melalui hal sederhana, memerdekakan alam sekitar kita adalah dengan turut serta menjaga. Kalau dulu kan mengusahakan supaya ada, sekarang sudah ada. Mari kita hargai, mari kita eman-eman, mari kita usahakan agar tetap ada, tetap hidup. Dengan menjaga alam sekitar, dengan menjaga sesama ciptaan, itu berarti bahwa kita memerdekakan dunia. Memerdekakan dunia tidak hanya dunia saat ini, tetapi dunia yang akan datang. Kemerdekaan alam akan juga memerdekakan anak cucu kita. Jika alam sekarang tidak merdeka, jika masih terjadi banyak pencemaran, jika terjadi banyak krisis lingkungan,
bisa jadi anak-anak kita pun nanti akan dijajah oleh krisis, dijajah oleh sesuatu yang tidak kita jaga, yang tidak kita pertahankan, padahal telah diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, umat yang terkasih, Amsal 9 ayat 6 mengingatkan kepada kita agar kita membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian agar dapat hidup. Mari kita mempertahankan hidup, tentu saja hidup yang merdeka, merdeka yang universal, merdeka yang tidak terbatas ruang dan waktu, secara berkelanjutan. Mari kita tidak mementingkan kemerdekaan kita sendiri di atas kemerdekaan alam semesta. Mari kita mau siap sedia menjadi rekan sekerja Tuhan, melayani hidup semua ciptaan. Mari kita mengasihi, merawat kemerdekaan kita sebagai manusia masa kini, mengasihi dan merawat kemerdekaan alam semesta saat ini sebagai wujud kasih dan juga memerdekakan anak cucu kita di masa depan. Kiranya Tuhan memelihara keselamatan kemerdekaan kita sehingga itu tetap kita rasakan, tetap kita hayati, tetap kita eman-eman, tetap kita lestarikan sampai kapanpun. Dirgahayu kemerdekaan Indonesia, dirgahayu keselamatan alam semesta. Tuhan mengasihi, memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh bisa kita akhiri. Sebagai wujud iman dan percaya kita kepada Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Jemaat dipersilakan bersama umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Paling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak bernamanya, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan Tuhan Yesus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami pun percaya Engkau ada bersama di dalam kehidupan kami di dunia. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala berkat, atas segala hal yang baik yang masih senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapak atas kehidupan kami bersyukur atas keluarga kami bersyukur atas pekerjaan kami bersyukur atas hal-hal yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapak, pada saat ini, hari ini kami pun bersyukur sebab Engkau masih menganugerahkan kami keselamatan, Engkau masih menganugerahkan kami kemerdekaan. Kami menyadari bahwa itu semua adalah berkat yang luar biasa besar, berkat yang berharga yang daripadamu. Kiranya kami mampu menghargai, kami mampu
mengasihi, kami mampu menjaga, merawat berkat-Mu ini dengan baik. Ajarkanlah kami agar kami bisa menjadi warga negara yang baik, warga negara yang penuh kasih, warga negara yang mampu melakukan tugas serta tanggung jawab kami dengan baik dan benar, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terjadi, dapat berjalan sebagaimana Engkau kehendaki. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami pun mendoakan setiap orang yang Engkau percaya untuk menjadi pemimpin kami. Kami menyerahkan para pemerintah yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Engkau memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, Engkau memberkati mereka dalam setiap program dan kebijakan, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rencanakan, segala sesuatunya adalah berasal daripada-Mu. Kami sebagai warga negara bisa merasakan penyertaan tangan-Mu, bisa merasakan kasih-Mu melalui kehadiran para pemimpin kami. Kami pun menyerahkan bangsa yang kaya, bangsa yang dipenuhi oleh keberagaman yang menyukacitakan kami. Kiranya segala hal yang ada, perbedaan yang dimiliki oleh bangsa kami tidak menjadikan kami menjadi bangsa yang terpecah, tetapi jadikanlah kami sebagai bangsa yang saling menghargai, saling mengisi, saling memberikan yang terbaik melalui apa yang ada pada diri dan kehidupan kami. Ya Bapak, kami serahkan bangsa kami, Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kiranya kemuliaan-Mu hadir di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadikanlah kami juga menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan bermasyarakat di sekitar kami, sehingga orang-orang di sekitar kami, seluruh warga negara Indonesia bisa merasakan kasih-Mu, bisa merasakan berkat-Mu melalui keberadaan kami. Bapa, kami pun bersyukur sebab Engkau menganugerahkan kami persekutuan yang penuh dengan kasih. Engkau menganugerahkan kami Gereja Kristen Jawi Wetan. Engkau menempatkan kami di Kepanjen dengan berbagai dinamika, dengan berbagai hal yang menyukacitakan kami. Kami bersyukur atas keberadaan saudara seiman. Kami bersyukur atas keberadaan orang-orang yang mau turut serta peduli menjaga kehidupan kami, membantu kami, menolong kami dalam segenap pergumulan dan permasalahan yang kami rasakan. Kiranya Engkau menjaga kehidupan kami dalam persekutuan di tempat ini. Kami pun menyerahkan setiap program, setiap kebijakan yang akan dilakukan. Kami percaya bahwa Engkau memberkati, menyertai semuanya, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Setiap pelayan-Mu, setiap orang yang mau turut serta ambil bagian dalam kegiatan pelayanan, para majelis, pendeta, penatua, diaken, para badan pembantu, para panitia, begitupun setiap orang yang mau turut serta ambil dalam pelayanan, organis, song leader, para pamong, teman-teman multimedia, operator, kami menyerahkan mereka di dalam tangan-Mu. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kebijaksanaan, berikanlah mereka semangat, sehingga di dalam pelayanannya mereka senantiasa merasakan cinta, kasih, dan penyertaan tangan-Mu. Kami mendoakan segenap warga jemaat, mulai dari anak, remaja, pemuda, warga dewasa, begitupun para warga Adiuso. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi masing-masing kami. Engkau berkati para anak, para remaja di dalam sekolah mereka. Anugerahkanlah mereka kepandaian, anugerahkanlah mereka semangat, sehingga dalam meraih cita-citanya menuju masa depan yang akan dihadapi, mereka senantiasa merasakan penyertaan tangan-Mu. Mereka tidak merasa sendirian, mereka senantiasa mengandalkan Engkau, sehingga mereka pun bisa menjadi berkat di dalam kehidupan yang dijalani. Kami
Kami menyerahkan para pemuda di dalam pendidikan, di dalam proses mencari pekerjaan, di dalam proses mencari pasangan hidup. Kami percaya Engkau pun tidak meninggalkan mereka di dalam setiap pergumulan yang mereka alami, yang mereka rasakan. Kami percaya Engkau telah menyediakan tempat yang tepat, menyediakan orang yang sesuai, sehingga keberadaan mereka bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap proses, setiap perjalanan mereka kami serahkan ke dalam tangan. Kami menyerahkan para warga dewasa dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam segala pergumulan yang juga mereka hadapi. Kiranya mereka pun senantiasa beroleh semangat, mereka senantiasa memelihara harapan di dalam Engkau. Mereka bisa menjadi teladan yang baik di dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka bisa menjadi orang tua yang benar, orang tua yang penuh kasih dalam mendidik dan merawat anak-anak yang Kau percayakan bagi mereka. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang merindukan momongan. Kau berkati mereka di dalam setiap harapan, dalam setiap usaha dan upaya yang dilakukan. Kiranya segala sesuatunya dapat terjadi sesuai dengan kehendak. Tiba saatnya nanti segenap pergumulan, setiap harapan dapat terwujud sesuai dengan kehendak. Kami menyerahkan juga para warga Adi Yuswo, berkati mereka di dalam tubuhnya yang sudah tidak lagi sebugar saat muda, mereka yang saat ini sedang mengalami keterbatasan karena usianya sudah lanjut. Kami percaya bahwa Engkau juga mengasihi mereka di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap usaha, di dalam setiap harapan yang mereka cita-citakan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, sehingga mereka tetap bisa menjadi teladan iman, teladan kehidupan bagi kami yang masih muda. Ya Bapak, kami pun teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir, belum bisa bersekutu bersama dengan kami karena sakit atau sedang mengalami pergumulan. Kami menyerahkan di antaranya Ibu Joni Butar-Butar, Ibu Talib, Bapak Bambang, Bapak Sutiono dan Ibu Sutiono, Ibu Happy, serta saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum bisa kami sebutkan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka, Engkau pun memberikan mereka penyertaan, Engkau akan memberikan mereka kesembuhan, Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha, dalam setiap upaya memperoleh kesehatan. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan, sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak kehilangan harapan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami serahkan doa serta harapan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa besar, Engkau adalah Tuhan yang maha tahu, Engkau mengetahui segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, segala hal yang menjadi harapan serta doa kami. Inilah doa kami serahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, melalui perantaraan Putra-Mu yang tunggal dengan kami, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Tetapi sebelumnya marilah kita dengarkan firman Tuhan yang mendasari kita di dalam kita memberikan persembahan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada iman. Amin. Sambil kantong diedarkan, mari kita pujikan
PKB 133 bait 1 sampai selesai kita memberikan persembahan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Terbukti kami dari rumah kami masing-masing sampai di tempat ini dengan penuh keselamatan. Dan kami juga tidak lupa untuk akan memberikan ucapan syukur karena Tuhan telah membimbing kami pada saat ini dengan penuh keselamatan. Kiranya persembahan ini Tuhan Engkau sucikan, Engkau berkati agar persembahan ini dapat
mencukupkan kebutuhan sarana dan prasarana di gereja GKJ Jemaat Kepanjen. Kiranya Tuhan Yesus berkati pula tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Demikian Tuhan Yesus, apabila di dalam kami memberikan persembahan ada cacat celah doa yang terselip, kiranya Tuhan ampuni. Demikian Tuhan Yesus, seluruh doa ucapan syukur hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik, jemaat, ada penanganan fakta jemaat. Yang pertama, telah dilakukan ibadah syukur pada hari Kamis tanggal 15 kemarin, yaitu mengenang 2 tahun Ibu Natiah yang diambil Bapak di Jembolo Kepanjen oleh Romo Patrius dan Patrius. Ya. Persembahan syukur 2.200.000 dan kantong desa 13.000, totalnya 2.413.000 persembahan. Kemudian berita kedua ada berita duka telah pulang ke rumah Tuhan Bapak Saudara Hariswanto Rudianto Sabtu kemarin. Ibadah penghiburan dilakukan pada hari Minggu ini pukul 18 mengundang seluruh warga jemaat. Alamat Jalan Adi Mulyo, Panjen. Kemudian ada lagi ibadah pembukaan katekisasi tanggal hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 pukul 18 mengundang orang tua dan anak-anak yang belajar katekisasi. Terus ada lagi nanti siang ini ada acara untuk KPR, yaitu lomba khususan KPR. Monggo Bapak Ibu mendukung hadir dan adik-adik silakan memberikan jam 2 pasang nanti, jam 2 siang di gereja. Ada tambahan dari Adiswo akan diadakan ibadah padang bagi para Adiswo tanggal 6 September 2024 di Pantai Tambak Rejo Blitar dengan biaya 70.000 untuk transport, konsumsi, foto-foto dan lain-lain. Bagi yang sudah menabung bisa mengambil dari tabungan rekreasi. Pendaftaran terakhir tanggal 31 Agustus 2024. Terus yang ini ada juga setelah ibadah ada pemeriksaan gula darah oleh KPP di belakang ya setelah ibadah ini dengan berbayar 2.000 untuk administrasi. Kemudian ada tambahan dari panitia daur. Salam Bapak Ibu. Kami dari panitia daur tahun 2025 sampai 2027. Dengan ini kami menyampaikan sukacita kita semuanya warga GKJ Kepanjen akan memasuki masa pemilihan penentuan dan diakan masa bakti tahun 2025-2027. Puji syukur untuk penentuan dan diakan masa bakti 2022 sampai tahun ini 2024 yang hampir menyelesaikan masa tugasnya di penghujung tahun 2024 ini. Bagi kita semuanya warga Jemaat GKJW, mohon lakukan pembaharuan data melalui ketua kelompok masing-masing. Saya ulangi. Bagi kita semua warga jemaat dewasa, mohon lakukan pembaruan data melalui ketua kelompok masing-masing
untuk 1. Perubahan status menjadi warga dewasa atau sudah siji. 2. Aktualisasi pindah kewargaan GKJW Kepanjen, Jemaat Kepanjen. Update data maksimal dilakukan pada akhir bulan Agustus 2024. Untuk proses pemungutan suara tahap 1 akan dilaksanakan pada bulan Oktober dan tahap kedua pada bulan November tahun 2024. Pastikan update data Anda untuk dapat memiliki hak suara dan pemeran serta dalam momen penting gerejawi ini. Selamat melayani dan berproses bersama Tuhan Yesus memberkati. Demikian partai dari kami, Ketua Panitia tahun 2025 sampai 27. Tuhan memberkati. Terima kasih. Umat saya undang untuk bangkit. Ibu bapak, saudari-saudara terkasih, ibadah minggu kita saat ini akan segera berakhir. Namun ibadah sejati di dalam kehidupan sehari-hari tetap akan kita lakukan. Mari kita menyadari, memaknai bahwa kita adalah manusia yang hidup di dalam terang keselamatan dan terang kemerdekaan. Oleh sebab itu mari kita menghadirkan kemerdekaan bagi semua ciptaan, memerdekakan alam sekitar demi kemerdekaan manusia di masa depan. Mari siap sedia menjadi rekan sekerja Tuhan yang mewartakan kabar keselamatan sehingga kemerdekaan yang universal dan tidak terbatas dapat terwujud. Mari kita pakai waktu, mari kita pakai kesempatan dengan sebaik-baiknya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, kita nyanyikan bait yang pertama. Memberikan perlindungan, berkat kasih karunia dan damai sejahtera kepada kita, sehingga kita dapat menghadirkan kabar keselamatan dan kemerdekaan bagi semua ciptaan. Amin. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.